Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, korban-korban Smart Wallet. Di video ini kita akan coba cari informasi-informasi mengenai withdraw ataupun penarikan dari aplikasi ini. Ya kan, kita coba untuk scroll-scroll di Facebook inilah, teman-teman. Ya kan, karena untuk kebutuhan dari korban sekarang itu di seluruh Indonesia, tentunya untuk pengguna Smart Wallet di Indonesia itu kebutuhan ataupun prioritas mereka ataupun prioritas kalian, saya yakin gitu. Yang penting minimal modal kalian aja yang balik dulu, ya kan? Kayak untung bonus 100% dan eh janji-janji pajak ini itu, ya kan, deposit $50, cashback 100% itu mungkin ya nggak prioritas lagi, itu nggak diharapkan. Karena kenapa? Minimal modal balik aja dulu, ya kan? Modal kalian balik, karena ya kayak mana ya, modal itu uang nyata yang ditransfer ke aplikasinya gitu. Sedangkan bonus 100% bonus itu cuman hayalan saja, yang dimana itu sebenarnya jebakan gitu. Saya kan udah sering kasih tahu sebelumnya, semenjak untuk event 100% itu muncul, di sana saya udah geleng-geleng kepala tuh lihat aplikasi ini, ya kan? Kok nggak ngotak gitu ya ngasih bonus, dan situ kan nggak logis. Ciri-ciri dari aplikasi penipuan itu yang nggak logis gitu. Keuntungan yang dijanjikan itu nggak logis, teman-teman, seperti itu. Jadi um, ya tentulah modal yang diharapkan gitu. Untuk minimal withdrawnya itu minimal modal lah gitu. Misal kalian depo 90 juta, ya kan, untuk bonus dan keuntungannya mungkin sampai 200 juta, ya kan. 200 juta itu mungkin nggak terpikirkan lagi sama kalian, ya kan. Saya pun mikir kayak gitu, logika ya, kita logika perasaan gitu, ya kan. Saya ngerti perasaan kalian tuh mungkin ya pengen cairnya modal kalian yang 90 juta itu, nah gitu, ya kan. Karena ada beberapa yang lapor ke saya, dia itu ngemodal di Smart Wallet itu dengan cara minjem sana sini. Ada yang pinjol, ada yang pinjam ke bank. Nah itu kan, mau kalian minjam dimanapun, ya kan, dengan jumlah yang besar, karena yakin kali dengan Smart Wallet, sehingga kalian cemplungin uang sebanyak-banyaknya dengan harapan bisa mengganti nantinya uang yang dipinjam itu, tapi malah buntung gitu. Smart Walletnya itu yang nggak mau bayar, ya stres kan, diteror sama orang yang minjamin gitu, ditanya-tanyain terus. Ya kalaupun kalian nyari uang dengan cara yang benar untuk kedepannya, tetap aja hidup kalian untuk membayar utang itu, ya kan. Ada yang sampai jual rumah, jual tanah, jual motor untuk depo. Nah setelah itu aplikasinya kabur, rumah hilang, ya kan, rumah hilang, terus kendaraan dan aset-aset berharga dijual, hilang, hasil nggak ada. Oke lah, kita coba scroll ya teman-teman ya. Kita coba cari informasi mengenai withdraw. Ini ada yang komen di grup, bukan komen, buat postingan ya, Smart Wallet Indonesia, katanya gini. Dr. Handes Haji Ahmad Tohari, MSI, anggota DPRD. Nah, saya kasih tahu ya, orang ini direktur gitu ya di Smart Wallet dan sekaligus anggota DPRD. Jadi dia ini terang-terangan mempromosikan yang namanya Smart Wallet tersebut, ya kan. Ada beberapa video lah, termasuk video yang ini yang saya baru lihat ini, ya kan. Dia berusaha untuk menjerumuskan orang ke aplikasi Smart Wallet yang dimana orang berpikir ini sebagai tempat investasi gitu, ya kan. Dan beritanya itu semua sudah saya sampaikan, itu untuk
Pak Ahmad Tohari ini rumahnya digeruduk, teman-teman. Oke, coba kita tonton videonya yang menjerumuskan orang ya. Dia udah masang-masang ini ya kan di rumahnya. Ya, walaupun dia anggota DPRD, dia kan manusia, pasti ada sifat setan ya, teman-teman. Sifat setan itu masih ada. Contohnya kayak orang-orang yang tinggi itu, sifat setannya ada. Malah korupsi itu sampai 271 triliun. Ya kan, jadi dia seorang panutan masyarakat belum tentu dia punya hati gitu ya, bisa aja dia menjerumuskan ke penipuan gitu. Coba kita tonton nih video ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys. Hari ini hari Rabu tanggal 8 November tahun 2023. Sepulang saya kerja dinas, saya sempat mengunjungi kantor Smart Wallet Jombang. Alhamdulillah seharian ini banyak sekali tamu. Oh ya, bukan rumah dia guys, tapi kantor. Ya udahlah. Oh, menciptakan kantor. Ya, seperti yang sudah-sudah, kantor tak menjamin keamanan suatu investasi ataupun suatu entitas yang memegang uang masyarakat. Yang datang di kantor Smart Wallet Jombang, kebanyakan dari tamu pengen tahu apa itu smart wallet, tapi sebagian dari mereka ada yang masih ragu-ragu, ada yang langsung deposit, ada yang juga langsung mau deposit besar. Nah, katanya ada yang ragu-ragu, ada yang udah deposit besar. Nah, pertanyaan saya yang datang ke kediaman Bapak kemarin itu, ya kan? Sampai geruduk itu rame-rame itu, ya. Beritanya bukan main-main, bukan saya buat gitu. Memang asli gitu. Itu tuh apakah di antara mereka itu ada yang ngedepo besar seperti yang Bapak bilang? Ya mungkin kalau Bapak ngira orang itu kemarin itu depo besar dan mereka dapat untung, ya pemikiran Bapak kemarin seperti itu. Tapi ujung-ujungnya apa? Mereka itu langsung ngegeruduk Bapak ke rumah gitu. Dan itu Bapak harus tanggung jawab. Kenapa? Karena Bapak dia ini menyampaikan tentang promosi Smart Wallet. Ya kan, kalau dia udah ngajak-ngajakin orang, kalau seseorang buka kantor investasi bodong di suatu daerah, disewanya kantor, itu sama aja dia mempromosikan. Jadi untuk apa gunanya kalau kantor itu tidak diciptakan, tidak dihadirkan di kota itu? Ya udah jelas, itu tuh gunanya untuk orang biar ngumpul di kantor itu dan menganggap ini investasi apa gitu, ya kan? Sehingga orang tergiur dan join. Nah, gitu. Jadi buka kantor itu ya suatu modus juga, teman-teman. Modus investasi bodong. Alhamdulillah, semoga keberadaan smart wallet semakin berkembang, semakin jaya di Jombang. Semakin jaya. Ternyata nyungsep ya. Dan saya menghimbau kepada seluruh member Smart Wallet di Indonesia, di Rio, di Pekanbaru, Sulawesi, Kalimantan Timur, di NTB, di Bali, di Jakarta, Bandung, semuanya maju bersama kita. Dari Jombang, DRS Haji Ahmad Tohari, Direction Smart Wallet Kabupaten Jombang, with love. Smart Wallet Indonesia, cara mencari rezeki yang paling mudah. Smart wallet, cara mencari rezeki dengan mudah. Pertanyaan saya gini aja ya Pak ya. Kalau ini tempat mencari uang rezeki yang mudah, tidak akan ada yang namanya grup paguyuban korban itu yang ngelis, bahkan sampai ngelis itu korbannya ya, sampai ratusan juta. Saya sebenarnya agak bingung juga sih, Bapak ini ngerti nggak Smart Wallet itu penipuan? Masa ia anggota DPRD, ya kan, pemerintah Indonesia, nggak ngerti gitu ya yang namanya investasi bodong itu bahayanya seperti apa dan modusnya. Takutnya dia ini awam tapi dia ikut-ikutan menjerumuskan orang dengan jabatan dia sebagai anggota DPRD sehingga orang mudah percaya gitu, ya kan. Ini pelajaran juga untuk kalian yang nonton. Kalau kalian belum memahami satu bidang, ya kan,
kalian belum mendapatkan informasi yang full tentang satu bidang, jangan sampai ngajak-ngajakin orang. Sempat orang itu ketipu, kalian mau bertanggung jawab nggak? Walaupun mungkin kalian posisinya tinggi, entah itu PRT di suatu gang, ya kan, entah kalian itu di sana tokoh masyarakat, apapun bentuknya, ya kan, jangan asal-asal ngajak orang ke tempat yang tidak logis, apalagi sampai mendepokan uang. Ada sistem seperti itu, ya bahaya. Kalau katanya Smart Wallet tempat mencari uang yang aman, iya, itu yang awal, yang di akhir yang ditipu. Saya ngomong seperti ini bukan untuk kalian untuk join di awal, saya untuk seperti ini agar kalian tidak join sama sekali, mau itu di awal mau di akhir tidak. Kalaupun kalian join di awal, tetap yang dicarikan itu uang orang yang ditipu, gitu, bukan dari hasil kripto. Smart Wallet Indonesia, cara mencari rezeki yang halal. Smart Wallet Indonesia. Yes, Ponzi kok dibilang hal. yes, yes. Assalamualaikum guys. Terus kena jogetin Roy, kena jogetin lu sama Roy. Mana nih pemuja Smart Wallet kemarin dibela kali ya, sekarang pusing tuh. Ya, sepertinya belum ada informasi terbaru tentang withdraw ya teman-teman ya. Oke, itu ya lah video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.